Nando, tempat ini indah sampai Tuhan begitu baik. Tuhan menciptakan dunia ini begitu indah. Kita boleh menikmati sunset di sore hari ini. Iya Roni, tempat ini sangat bagus sekali untuk kita bisa merenungkan kemahakuasaan Allah. Dan kita tetap berdoa supaya Allah terus dijaga dan dipelihara. Oh iya Ron, saya pernah berdoa. Tapi kok saya punya doa itu kadang tidak terkabul. Saya berdoa minta ini, minta itu. Tapi juga belum saya dapat tentang apa yang saya inginkan. Oh Nando, saya pernah baca di buku pelajaran kita itu tentang doa yang dijawab. Ada seorang kakek yang sudah tua tinggal di sebuah rumah di pinggiran desa. Kakek ini adalah seorang yang sangat saleh dan rajin beribadah kepada Tuhan. Si kakek dikenal di seluruh desa karena kebaikannya, suka menolong orang dan taat beribadah. Pada suatu hari, turun hujan lebat di desa tersebut dan air dengan sangat cepatnya naik ke atas dan telah mencapai sebatas lutut. Orang-orang di desa tersebut telah meminta untuk mengungsi dan ramai-ramai mereka membawa barang-barangnya keluar dari rumah mereka masing-masing. Si kakek yang tinggal di pinggiran desa juga tidak luput dari situasi banjir tersebut. Tak lama setelah ia berdoa, datanglah kepala desa hendak menjemputnya dengan kendaraan jeepnya. Tetapi si kakek menolak dengan halus. Dia berkata bahwa dia percaya bahwa Tuhan akan mendengar doanya dan segera menghentikan hujan tersebut. Terus kakek dia tidak ikut. Iya Nando. Lalu pergilah segera seorang kepala desa dengan perasaan cemas, tetapi karena dia percaya bahwa si kakek memang orang yang saleh, tentunya Tuhan juga pasti akan menolongnya. Hujan turun semakin lebatnya dan telah mencapai ketinggian 1 meter. Seluruh penduduk desa telah mengungsi keluar dan si kakek pun sudah berjongkok di atas lemarinya. Dengan perasaan yang semakin cemas, akhirnya dia berdoa dengan lebih keras memohon kepada Tuhan untuk segera menghentikan hujan yang lebat itu. Tak lama kemudian, datanglah regu penyelamat dan mengendarai perahu karet dan berteriak-teriak memanggil si kakek. Si kakek pun berteriak kepada regu penyelamat tersebut dan berkata bahwa ia telah berdoa kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan selama ini selalu mendengar doanya dan ia percaya bahwa kali ini pun Tuhan pasti mendengar doanya. Akhirnya perahu karet itu pun pergi dengan perasaan yang sangat khawatir akan keselamatan si kakek, tetapi karena mereka pun merasa bahwa sang kakek memang memiliki iman yang lebih kuat dari mereka, maka mereka pun tidak berani memaksa lebih keras lagi. Sepeninggal regu penyelamat dengan perahu karet, hujan malah turun semakin lebat dan lebih lebat dari sebelumnya. Kali ini si kakek sudah berdiri di atas atap rumahnya dan berteriak-teriak dengan sangat kerasnya, berdoa memohon kepada Tuhan untuk segera menghentikan hujan tersebut. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba, dari atas terdengar derus helikopter dengan lampu sorotnya dan tampak beberapa orang berteriak dari atas helikopter kepada sang kakek untuk segera menangkap tali yang dilempar ke bawah. Kali ini pun sang kakek menolak dan berkata dengan yakin bahwa dia telah berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Kali ini Tuhan pasti akan menolong hujan tersebut dan menolong si kakek.
Dengan putus asa, helikopter tersebut meninggalkan si kakek yang terus berteriak-teriak memohon kepada Tuhan untuk menghentikan hujan lebat tersebut. Mereka berharap, semoga doa kakek terkabul, dan mereka juga tahu bahwa kakek adalah orang yang sangat beriman dan selalu menolong orang lain. Akhirnya, hujan tidak juga berhenti dan menenggelamkan rumah serta si kakek. Ya, ternyata kakek meninggal, dia tidak mau naik helikopter itu ya. Ya, karena selama hidupnya kakek tersebut beriman kepada Tuhan, maka si kakek diizinkan masuk ke dalam surga. Di surga kakek bertemu dengan Tuhan, lalu menyatakan kekecewaannya karena doanya yang terakhir tidak terkabulkan olehnya. Tuhan pun berfirman kepadanya, "Kakek yang baik, engkau adalah anak yang baik, dan sepanjang hidupmu engkau selalu menuruti firman-Ku, dan aku pun selalu mendengarkan doa-doamu dan mengabulkannya. Pada waktu engkau berdoa yang pertama kalinya, aku telah mengirim kepala desa untuk menjemputmu dengan mobil jeepnya, tapi engkau menolak. Lalu doa yang kedua, aku mengirimkan regu penyelamat dengan perahu karetnya, dan itu pun kau tolak. Dan terakhir, engkau berdoa kepadaku, aku mengirim sebuah helikopter untuk menjemputmu, tetapi masih engkau tolak juga. Aku selalu mendengar doamu anakku." Si kakek pun terdiam, rupanya dia salah paham tentang cara Tuhan menjawab doa. Aduh kawan, cerita si kakek ini menarik sekali. Ternyata kita ini kadang salah menilai Tuhan, karena kadang dia tidak menjawab kita. Ternyata Tuhan sudah menjawab setiap doa kita. Hanya kita sendiri saja yang tidak bisa peka terhadap setiap bantuan yang kita terima. Itu sudah Nando. Oke Nando, baik. Tom pulang sudah, ini sudah mau malam. Ayo kita pulang.